Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Semoga sahabat-sahabatku yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin menabung, dan juga rajin sedekah, dan juga yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya tercurah untuk kita semua. Dan juga semoga kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang saya akan membahas tentang apa ya? Kadang saya bingung nih, udah ada ide gitu ya, tiba-tiba lupa lagi gitu. Terus nanti begitu udah syuting baru inget gitu kan. Nah, jadi sekarang kita bahas ini aja ya, tentang adab menjadi seorang murid aja ya, atau menjadi seorang salik gitu kan. Kan dalam hadis itu kan ada yang wajib yang wajib pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan yakin, ya kan? Jadi kita itu pertama-tama wajib bagi kita itu adalah untuk mengenal Tuhan. Kenapa mengenal Tuhan? Karena Allah itu nama, ya kan? Allah itu adalah namanya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis disebutkan yang pertama wajib bagi manusia yaitu mengenal Tuhannya dengan yakin. Jadi kita harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya caranya kita belajar ilmu tauhid. Namun pada kenyataannya kita tidak bisa dipungkiri ya, kita itu lebih mempelajari ilmu syariat kan gitu, seperti ilmu fikih gitu, atau ilmu hukum-hukum yang lainnya, atau Al-Quran dan hadis gitu. Ya itu tidak apa-apa, bagus. Cuman jangan lupakan yang benar-benar wajib untuk kita gitu loh ya. Jadi jangan kebalik gitu, yang utama malah kita belum menggapai ilmunya, tapi ya nggak ada salahnya juga kan, misalkan ya sekarang sudah tahu gitu, oh ya ada hadis seperti itu, dan itu di majelis-majelis kita waktu masih kecil juga kan sebenarnya sudah sering disolawatin gitu kan, kayak awal jibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Nah gitu kan. Namun kita itu waktu kecil itu hanya mengenal sebatas nama, atau sebatas Allah itu sang maha pencipta segala sesuatu. Namun pada ilmunya tidak sesimpel itu gitu kan. Jadi dalam perjalanannya itu untuk mengenal Allah itu kita itu harus melewati beberapa fase-fase psikologis, fase-fase dari nafsu ke nafsu gitu kan, fase-fase dari makom ke makom gitu, dari ibadah batin ke ibadah batin lainnya gitu, menghapus penyakit batin demi penyakit batin yang lainnya gitu kan. Terus juga tetap melaksanakan sholat 5 waktu, dan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita taati gitu perintahnya ya, dan yang dilarang juga kita jauhi sebisa mungkin gitu ya. Namun semuanya itu kan memang tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita sudah menapaki jalan ruhani, atau menempuh jalan spiritual, atau menempuh ilmu thariqah, ilmu hakikat, atau ilmu tasawuf gitu kan, jadi kita itu lebih tertata dan mudah berbenah, hati kita itu mudah berbenah gitu. Karena memang sesuai dalam Al-Quran, manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa, ya kan, kecuali
karena karunia Allah gitu kan, manusia itu nggak ada yang bersih dari dosa kan. Nah makanya kita itu walaupun misalkan tidak luput dari salah dan dosa, dari hilaf, dari keburukan, dari nafsu, dari apapun itu yang bentuknya yang jelek-jelek gitu kan, yang buruk-buruk. Namun kalau kita sudah belajar di spiritualitas ini, kita cepat berbenah atau cepat bertobat atau cepat mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kan biasanya nih hidayah Allah itu memang kadang-kadang muncul pada usia-usia di atas 25 itu biasanya tuh spiritualitas itu udah mulai muncul gitu. Umur 25, 27, 30 tuh spiritualitas tuh udah mulai muncul di dalam jiwa manusia kan. Sehingga kadang-kadang di jiwa-jiwa tertentu itu kita ingin kayak ada yang dicari gitu loh. Saya ini kayaknya ada yang harus saya cari di dalam jiwa saya, di dalam hati saya ini apa gitu. Namun kadang-kadang anak muda ini tidak mengerti gitu loh, tidak mengerti apa sih yang dicari, tapi ada yang dicari. Nah sesungguhnya kalau udah ada perasaan-perasaan seperti itu, seperti ada yang hilang di dalam bagian jiwa kita yang harus kita cari, itu sebenarnya awal-awal tumbuhnya spiritualitas di dalam hati kita gitu. Nah makanya dianjurkan untuk menempuh jalan ruhani atau mempelajari ilmu tasawuf gitu, ilmu torikoh atau hakikat atau makrifat ya. Jadi carilah seorang mursyid atau majelis torikoh di sekitar kita untuk belajar ilmu tauhid. Jadi itu sesungguhnya hati kita itu sedang mencari jati diri, ingin mengenal jati diri kita yang sebenarnya gitu ya. Dan biasanya itu akan mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya. Jadi kebangkitan spiritual ini ciri-cirinya orangnya itu berada di titik terendah, baik dalam hal perekonomian, hal percintaan, hal rumah tangga, hal pekerjaan, atau misalkan kerugian, kehilangan, musibah gitu kan. Pokoknya apapun yang bentuknya ujian yang benar-benar membuat kita terpuruk itu. Nah disitulah biasanya kebangkitan spiritual itu muncul gitu. Jadi yang tadinya kita tukang pemarah, tukang pengeluh, berubah menjadi seorang yang penyabar, jadi tabah, jadi rada tawakal gitu kan, banyak merenung, banyak menarik diri dari keramaian gitu kan. Nah itu sebuah awal perjalanan. Cuman kalau seperti itu tuh bagi saya tuh ya, maksudnya tanpa kita berguru kepada seorang mursyid itu kurang sempurna gitu loh. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menimpa kita gitu kan, baik itu misalkan menghasilkan sebuah kesabaran ataupun ketawakalan, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu ya, ilmu yang kita dapatkan dari mulut seorang guru atau seorang mursyid itu kurang sempurna gitu. Jadi dianjurkan kita itu hidup itu harus memiliki guru gitu. Namun kalau sudah seperti ini dirubah niat kita ya, karena apa ya, ibaratnya kita itu harus punya tujuan, saya berguru, saya belajar ilmu tauhid itu untuk sampai kepada Allah gitu. Jadi dalam hati tuh benar-benar tauhid, tujuannya itu untuk sampai kepada Allah atau tujuan saya adalah Allah. Jangan bertujuan indera keenam, jangan bertujuan karomah, jangan bertujuan untuk kesaktian, jangan bertujuan untuk kedikjayaan, apalagi untuk kekayaan. Hindari 5 hal ini ya. Kalau misalkan mau tujuannya 5 hal ini, pelajarilah ilmu supranatural. Itu beda sama spiritual, karena itu memang untuk kesaktian, indera keenam, kedikjayaan, kesaktian, bahkan mungkin kekayaan dipelajarinya di sana, itu supranatural. Tapi mohon maaf, kita itu bukan supranatural tapi spiritualitas, atau yang lebih tinggi lagi yaitu ilmu tasawuf. Jadi tujuannya itu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah misalkan kita
sudah memiliki guru, sudah menjadi seorang salik, itu adab kepada guru itu harus dipakai. Jadi benar-benar harus samina wa atokna. Jadi buka mindset kita gitu kan, jangan batasi dengan akal-akalan gitu. Artinya apapun yang diperintahkan oleh seorang mursyid atau seorang guru, kita itu harus benar-benar taat dari hati gitu loh. Jadi jangan ada sesuatu yang menghalangi dari hati. Misalkan kamu puasa ya, dalam hati ih males gitu. Nah itu jangan begitu. Pokoknya kamu puasa ya, misalkan iya langsung, jadi harus sportif gitu, iya gitu. Jadi samina wa ta'na gitu. Jadi jangan ada sesuatu yang menghalangi dalam jiwa kita itu kepada ketaatan itu aja dulu, modalnya itu aja dulu ada bersama seorang guru itu ya. Jadi intinya belajar ilmu tauhid itu tujuan kita adalah Allah dan taat kepada guru atau kepada mursidnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di part berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.